desa di pedalaman Pulau Batam, ada sebuah desa yang didiami seorang gadis yatim piatu bernama Mah Bongsu. Ia menjadi pembantu rumah tangga dari seorang majikan bernama Mapia. Mapia mempunyai seorang putri bernama Siti Mayang. Pada suatu hari, Mah Bongsu mencuci pakaian majikannya di sebuah sungai. "Ular!" teriak Mah Bongsu ketakutan ketika melihat seekor ular mendekat. Ternyata ular itu tidak ganas. Ia berenang ke sana kemari sambil menunjukkan luka di punggungnya. Mah Bongsu memberanikan diri mengambil ular yang kesakitan itu dan membawanya pulang ke rumah. Mah Bongsu merawat ular tersebut hingga sembuh. Tubuh ular tersebut menjadi sehat dan bertambah besar. Kulit luarnya mengelupas sedikit demi sedikit. Mah Bongsu memungut kulit ular yang terkelupas itu, kemudian dibakarnya. Ajaib! Setiap Mah Bongsu membakar kulit ular, timbul asap besar. Jika asap mengarah ke negeri Singapura, maka tiba-tiba terdapat tumpukan emas, berlian, dan uang. Jika asapnya mengarah ke negeri Jepang, mengalirlah berbagai alat-alat kebutuhan sehari-hari buatan Jepang. Dan apabila asapnya mengarah ke kota Bandar Lampung, datang berkodi-kodi kain tapis Lampung. Dalam tempo 2-3 bulan, Mah Bongsu menjadi kaya raya melebihi Mapiah majikannya. Kekayaan Mah Bongsu membuat orang bertanya-tanya, "Pasti Mah Bongsu memelihara tuyul," kata Mapiah. Pak Buntal pun menggarisbawahi pernyataan istrinya itu. "Bukan memelihara tuyul, tetapi ia telah mencuri hartaku." Banyak orang menjadi penasaran dan berusaha menyelidiki asal-usul harta Mah Bongsu. Ternyata tidak mudah. Beberapa hari orang dusun yang penasaran telah menyelidiki berhari-hari, namun tidak dapat menemukan rahasianya. "Yang penting sekarang ini, kita tidak dirugikan," kata Mak Ungkai kepada tetangganya. Bahkan Mak Ungkai dan para tetangganya mengucapkan terima kasih kepada Mah Bongsu, sebab Mah Bongsu selalu memberi bantuan mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Selain mereka, Mah Bongsu juga membantu para anak yatim piatu, orang yang sakit, dan orang lain yang memang membutuhkan bantuan. Mah Bongsu seorang yang dermawati, sebut mereka karena merasa tersaingi. Mapia dan Siti Mayang, anak gadisnya, merasa tersaingi. Hampir setiap malam mereka mengintip ke rumah Mah Bongsu. "Wah, ada ular sebesar betis," gumam Mapia. "Dari kulitnya yang terkelupas dan dibakar bisa mendatangkan harta karun," gumamnya lagi. Kalau begitu, aku juga akan mencari ular sebesar itu," ujar Mapia. Mapia pun berjalan ke hutan mencari seekor ular. Tak lama, ia pun mendapatkan seekor ular berbisa. Dari ular berbisa ini pasti akan mendatangkan harta karun lebih banyak daripada yang didapat oleh Mah Bongsu, pikir Mapia. Ular itu lalu dibawa pulang. Malam harinya, ular berbisa itu ditidurkan bersama Siti Mayang. "Saya takut ular ini melilit dan menggigitku," teriak Siti Mayang ketakutan. "Anakku, jangan takut, bertahanlah. Ular itu akan membawa harta karun," katanya Mapia. Sementara itu, luka ular Mah Bongsu sudah sembuh. Mah Bongsu semakin suka ularnya. Apabila Mah Bongsu menghidangkan makanan dan minuman kepada ular itu, tiba-tiba dia terkejut. "Jangan terkejut, malam ini bawa saya ke sungai. Di suatu tempat kita jumpa dulu," kata ular yang ternyata pandai bercakap macam manusia. Mah Bongsu membawa ular itu ke sungai. Tiba di sungai, ular bercakap hatinya, "Mah Bongsu, saya mau membalas budi setimpal dengan apa yang telah diberikan kepada saya," kata ular itu. "Saya ingin meminang awak dan menjadi istri saya," sambungnya. Mah Bongsu semakin terkejut. Dia tidak dapat menjawab satu perkataan. Malah dia menjadi keliru. Ular itu segera melepaskan kulitnya dan serta-merta ia juga berubah bentuk menjadi seorang pemuda yang kacak dan berani. Kulit ular ajaib itu juga berubah bentuk. Sebuah bangunan yang terseragam indah terletak di halaman hadapan pondok Mah Bongsu. Selepas itu, tempat itu diberi nama Kampung Tiban. Asal-usul perkataan ketiban yang bermaksud jatuh nasib baik atau mendapat kebahagiaan. Akhirnya, Mah Bongsu melangsungkan kawin dengan pemuda kacak ini. Pesta pun dilangsungkan 3 hari 3 malam. Berbagai macam hiburan ditampilkan. Tamu yang datang tiada henti-hentinya memberikan ucapan selamat. Di balik kebahagiaan Mah Bongsu, keadaan keluarga Mapia yang tamak dan loba sedang dirundung duka karena Siti Mayang, anak gadisnya, meninggal dipatok ular berbisa. Konon, sungai pertemuan Mah Bongsu dengan ular sakti yang berubah wujud menjadi pemuda tampan itu dipercaya sebagai tempat jodoh, sehingga sungai itu disebut
Sungai Jodoh.